Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak Bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali hari ini dengan Bunda Putri di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Marilah sebelum kita buka pelajaran kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita sudah memasuki tema ke-8, Bumiku, dengan subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Anak-anak, ada yang tahu mengapa ada siang dan juga ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Pokok bahasan kita kali ini yaitu tentang rotasi dan juga revolusi bumi. Anak-anak, ketika kalian berada di luar rumah, coba rasakan tanah tempat kalian berpijak. Apakah bumi itu berputar? Nah, ternyata bumi itu berputar, anak-anak. Bumi berputar pada porosnya. Poros adalah garis tempat bumi berputar yang menghubungkan antara bagian kutub utara dan juga kutub selatan. Yang dimaksud dengan poros bumi di sini adalah garis khayal yang berwarna kuning. Nah, perputaran bumi pada porosnya itulah yang disebut dengan rotasi bumi. Bumi dalam satu kali berputar pada porosnya membutuhkan waktu kurang lebih 23 jam 56 menit 4 detik, atau kalau kita bulatkan menjadi 24 jam. Apakah ada akibat dari rotasi bumi? Tentu saja ada ya anak-anak, akibat dari rotasi bumi. Apa saja akibat dari rotasi bumi? Yang pertama yaitu terjadinya siang dan juga malam. Sebagai hasil dari putaran bumi pada porosnya, bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang. Dan sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Akibat dari rotasi bumi yang kedua yaitu adanya gerak semu harian matahari. Bumi berputar dari arah barat ke arah timur. Gerak semu harian matahari bagi kita yang berada di bumi nampaknya seolah-olah mataharilah yang bergerak dari arah timur ke arah barat setiap harinya. Padahal yang bergerak itu adalah bumi. Karenanya ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Akibat dari rotasi bumi yang selanjutnya yaitu perbedaan waktu di berbagai tempat. Perbedaan waktu di bumi itu ditentukan berdasarkan garis bujur. Garis bujur adalah garis yang menentukan posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi. Di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau yang kita kenal dengan WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan juga waktu Indonesia Timur atau WIT. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan serta
95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sebagai patokan waktu di dunia adalah garis bujur 0 derajat yang terletak di kota Greenwich, Inggris, atau yang kita kenal dengan GMT, Greenwich Mean Time. Akibat dari rotasi bumi yang keempat adalah perbedaan dalam percepatan gravitasi. Rotasi bumi menghasilkan gerakan yang tidak teratur pada logam cair di dalam inti bumi. Nah, kondisi ini mengakibatkan percepatan gravitasi berbeda nilainya di berbagai tempat yang ada di belahan bumi. Akibat dari rotasi bumi yang kelima yaitu perubahan arah aliran laut. Arus laut disebabkan oleh pergerakan angin. Pada belahan bumi selatan, arus laut berbelok searah jarum jam. Sementara pada belahan bumi utara, arus laut berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, gerakan pembelokan arah angin dan pembelokan arah arus laut ini disebut dengan efek Coriolis. Pokok bahasan yang kedua yaitu tentang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk satu kali berevolusi atau untuk satu kali berputar mengelilingi matahari yaitu 365 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi mengakibatkan terjadinya beberapa hal. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan musim. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan juga selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Nah, musim-musim tersebut terjadi pada tanggal-tanggal tertentu. Untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat melihat pada tabel yang tertera di gambar. Akibat dari revolusi bumi yang kedua yaitu gerak semu tahunan matahari. Matahari seolah-olah bergerak sehingga posisinya terhadap bumi selalu berubah. Pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara, tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Akibat dari revolusi bumi yang ketiga yaitu perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Ada beberapa rasi bintang yang paling dikenal yaitu seperti rasi bintang duduk, rasi bintang Scorpio, dan juga rasi bintang Leo. Nah, revolusi bumi mengakibatkan bintang-bintang ini terlihat berubah. Selanjutnya, revolusi bumi menyebabkan perbedaan lama waktu siang dan malam. Pada saat matahari berada di belahan bumi utara, wilayah tersebut akan mengalami periode siang yang lebih panjang. Sementara di belahan bumi selatan akan mengalami siang yang lebih pendek. Akibat dari revolusi bumi yang terakhir yaitu ditetapkannya kalender Masehi. Pada kalender Masehi dalam 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan, mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember.
Perhitungan kalender Masehi ini didapat dari satu kali kala revolusi bumi, yaitu selama 365 seperempat hari. Demikian pembahasan kita pada hari ini tentang rotasi dan juga revolusi bumi. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.